PKB mengalami masa krisis yang amat sulit sekali. Sulit karena ada satu proyek besar penumpulan kekuatan Gus Dur. Jadi ceritanya sebetulnya salah paham. Salah pahamnya itu Gus Dur dijatuhkan dari presiden, dikira Gus Dur bakal balas dendam membangun kekuatan. Intinya di situ. Semua salah paham bahwa Gus Dur akhirnya terbuka. Gus Dur menyampaikan secara belak-belakan di televisi bahkan, saya tidak akan dendam tetapi saya tidak akan pernah melupakan. Cuman begitu rumusannya. Nah, karena banyak pihak yang khawatir Gus Dur ini balas dendam, dikiranya punya kekuatan yang dahsyat, akhirnya Gus Dur tidak boleh dibiarkan memiliki kekuatan. Nah, walhasil PKB jadi korban, diadu domba, dimasukin orang yang sama sekali bukan NU, kemudian satu sama lain diadu, termasuk saya. Saya itu tiba-tiba dibawa ke rapat DPP dan Gus Dur memutuskan, sejak hari ini Saudara Muhaimin saya nyatakan dipecat dari Ketua Umum PKB. Nah, saya kan bukan hanya murid Gus Dur, ponakan juga, ya otomatis saya langsung dengan penuh kesadaran saya menyatakan menerima penghentian dan pemecatan saya. Gus Dur ternyata kaget, loh menurut info awakmu ngelawan kok gak ngelawan. Akhirnya Gus Dur pagi-pagi subuh manggil, sorenya rapat lagi. Setelah dipecat saya diangkat kembali oleh Gus Dur menjadi pelaksana tugas Ketua Umum. Aneh. Pak malam dipecat, pagi sore diangkat jadi PLT. Tapi akhirnya terjadi gesekan dan pemecatan berlangsung. Akhirnya saya sowan Ki Aziz sebagai Ketua Dewan Suro Jawa Timur. Yai dos pundi niki kula enake dos pundi? Wis deloki ya apa jare Gus Dur. Tapi ayo rame-rame sowan. Apa sakjane kersane Gus Dur? Berangkatlah Ki Aziz dan rombongan sowan ke Gus Dur. Sowan terus ya biasa Gus Dur itu kalau dirawuhi kan mulai biasa, kemudian lama-lama hangat, lama-lama panas, lama-lama. Sepulang dari sowan Gus Dur, bukannya saya saja yang dipecat, Ki Aziz juga dipecat. Ki Aziz juga dipecat. Nah, ini saya cerita karena sudah masa lalu, jadi insya Allah enggak apa-apa. Nah, yang saya ingin cerita panjang dari buku Sang Penyelamat Politik NU dan PKB ini adalah ada satu cerita yang sangat dahsyat. Ketika sudah kacau balau, adu domba, pokoknya yang nulis tentang Gus Dur dipecat, yang loyal banget tentang Gus Dur dipecat. Itu terus menerus sampai hampir semua teman-teman yang menulis buku tentang Gus Dur semuanya dipecat. Jadi kesaktiannya adalah semakin memuja Gus Dur semakin dipecat, kira-kira begitu. Nah, ini cerita di balik cerita. Akhirnya terjadi kredit kacau dan saya sowan Rois Am, Kiai Sahal Mahfud, saya sowan Gus Mus, kita semua safari. Akhirnya diputuskan kita harus kembali, tidak boleh membiarkan dan kemudian menata kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Ki Aziz Mansur yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan dinamika-dinamika yang sifatnya teknis bahkan cenderung melelahkan, beliau hadir dan ambil alih. Akhirnya terjadilah muktamar dan ini cerita yang unik. Bersama para kiai, para ulama di muktamar itu Ki Aziz terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro Muktamar Ancol. Nah, kiai-kiai dan ulama-ulama dipimpin langsung oleh Kiai Aziz dan Kiai Syakir dari Palu, Sulawesi Tengah, sowan ke Gus Dur dan menyatakan muktamar telah memilih
Kiai Aziz Mansur sebagai ketua Dewan Syuro, tapi seluruh kiai sepakat semuanya dikembalikan dan diserahkan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sehingga para kiai ini menyatakan kami hanya mengawal dan selanjutnya dikembalikan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang terjadi kiai-kiai ini diusir oleh Gus Dur, disuruh pulang kembali. Saya sangat kasihan melihat wajah Kiai Aziz karena beliau kok sudah nyerahkan kok diusir. Akhirnya kiai-kiai itu berembuk. Salah satu yang paling menarik dari diskusi para kiai-kiai itu adalah coba kita pahami Gus Dur dari logika terbalik. Apa itu logika terbalik? Diusir, disuruh pergi, berarti disuruh nerusno ini. Itu Kiai Aziz begitu. Ya wis terus saya sapa ngerti kok nok mburi Gus Dur ono skenario liya. Karena betul-betul PKB pada posisi dimasuki intelijen untuk melakukan adu domba habis-habisan sampai betul-betul berantakan. Semua yang sudah tahu, waktu yang ikut peristiwa itu, terutama Cak Mu'id tahu orangnya, namanya itu tahu. Cak Safa terutama, Cak Safa ini malah jadi asisten intelijennya. Tapi sudah taubatan nasuha. Cak Safa ini malah diangkat jadi asisten intelijennya. Asisten intelijen tugasnya ngawal Yeni.